setiap 2 minggu. Untuk mengawali pertemuan hari ini, kita akan awali dengan doa. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Zoom ini. Rupanya ada banyak yang dari luar kota ya, dari luar pulau, malah dari Banjarmasin, Pontianak, Singapura juga. Semoga nanti Armor of God ini terus juga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Baik, kita awali malam hari ini dengan doa. Kak Nina bisa bantu untuk doa pembuka? Baik, mari teman-teman semua, uh, hening sejenak, kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Untuk berkumpul, belajar, dan bertumbuh bersama dalam kelas pewartaan transformatif. Kami mohon berkat-Mu atas seluruh rangkaian pembelajaran yang akan kami ikuti. Lancarkan segala sarana yang kami gunakan, perangkat kami, listrik, jaringan internet, dan koneksi Zoom kami, agar tidak ada hambatan yang mengganggu proses belajar malam ini. Kami juga menyerahkan cuaca dan keadaan di setiap tempat di mana peserta berada. Kiranya semuanya tetap aman, nyaman, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai. Secara khusus kami berdoa untuk Kak Vindes yang akan membimbing kami, penuhi beliau dengan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, dan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap materi yang disampaikan dapat menjadi berkat, mudah dipahami, dan membawa pertumbuhan iman bagi kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mau belajar dengan rendah hati, berani bertanya, aktif terlibat, dan mampu mengembangkan talenta yang Engkau percayakan kepada kami untuk menjadi pewarta-pewarta firman-Mu yang transformatif, efektif, dan aplikatif. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Baik, Nina. Silakan Kak Nina. ya. Sebelum kita memasuki materi pertemuan kedua, mari kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama. Puji Tuhan, kami sangat bersuka cita karena cukup banyak teman-teman yang sudah mengirimkan latihannya. Bahkan ada yang dengan semangat mengerjakan kedua perikop tersebut yang diberikan. Yuk kita beri tepuk tangan untuk mereka ya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman tidak hanya mendengarkan materi, tapi juga mau belajar, mencoba dengan sungguh-sungguh, terus pertahankan semangat kalian ya teman-teman. Pada pertemuan pertama, kita belajar bahwa sebuah renungan yang baik memiliki kerangka yang jelas, yaitu ada pengantar, ada isi, dan ada penutup. Kerangka inilah yang menjadi fondasi agar renungan kita mudah dipahami, mengalir, dan membawa pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Malam ini akan melangkah satu tingkat lebih dalam. Kita akan belajar tentang tafsir ya Kak Vindes ya. Mengapa tafsir penting? Apa perlu ya isi renungan pakai tafsir segala? Mari kita siapkan hati, pikiran, dan catatan kita. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Mari kita sambut pembimbing kita, Kak Elvin Des. Kak Baik, Elvin terima Des. kasih Kak Nina. Terima kasih juga untuk Bu Linda. Selamat malam, salve, berkah dalam, shalom Ibu Bapak, teman-teman. Kita berjumpa ya. Ini adalah kali kedua kita belajar bareng-bareng. Setelah sebelumnya tanggal 3 Juni ya, kita belajar bersama dan ada latihan
Beberapa teman sudah mengerjakannya luar biasa ya. Rasanya penting untuk kita bahas sebentar ya, Kanina, Ibu Bapak ya, agar kita bisa tahu mungkin renungan kita ada yang sudah benar semua atau bahkan mungkin banyak yang masih kurang benar. Nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Kita mulai dulu dari perikop yang Markus bab 5 ayat 25 sampai dengan 34. Perikop ini banyak jebakannya. Ya. Jadi, perikop ini sebenarnya disebut dengan metode sandwich. Kalau Ibu Bapak tahu sandwich itu seperti burger ya. Ada roti, kemudian di dalamnya ada daging, kemudian di bawah daging ada roti lagi. Nah, itu yang disebut dengan metode sandwich atau burger. Kenapa? Karena perikop ini ada di dalam perikop yang utuh ya, yaitu perikop Markus bab 5 ayat 21. Coba perhatikan. Kita buka Alkitab kita ya. Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan seterusnya tuh ayat 43. Kalau kita baca judul perikopnya, ada dua judul di sana. Apa itu? Yang pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus. Betul ya? Dan yang kedua adalah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ada dua perikop di dalamnya. Perikop mengenai perempuan yang sakit pendarahan itu ada di dalam perikop Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, kalau kita perhatikan situasi awal di ayat 21 itu merupakan situasi awal untuk perikop Yesus membangkitkan anak Yairus. Sedangkan untuk perikop yang Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan itu ada di ayat 24. Nah, ini banyak yang keliru. Banyak yang menyangka situasi awal itu ada di ayat 25. Padahal saya pernah bilang di pertemuan pertama, situasi awal itu bisa saja dari perikop atau bacaan sebelumnya. Ingat ya, saya pernah mengatakan demikian ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini situasi awalnya itu ada di ayat 24, bukan 25. Dikatakan di ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Itu situasi awalnya. Berarti Yesus sedang dalam perjalanan. Cukup jelas ya? Perjalanan kemana? Perjalanan untuk pergi ke rumah Yairus. Yairus. Cukup jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi situasi awalnya adalah Yesus sedang dalam perjalanan. Sedangkan komplikasinya ini baru ayat 25. Ingat, komplikasi itu masalah. Kalau kita perhatikan sudah sangat jelas tuh di ayat 25. Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Menderita itu kan masalah. Ya, sakit itu kan masalah, bukan situasi awal. Nah, jelas ya. Jadi ingat, komplikasi itu masalah. Jadi situasi awal itu di ayat 24, sedangkan ayat 25 itu masalahnya. Lalu ayat 26 itu juga masalah. Masalahnya apa? Karena dia sudah berobat berulang kali ke berbagai macam tabib, tapi nggak kunjung sembuh. Itu kan masalah. Sehingga ayat 26 juga merupakan komplikasi.
Semoga cukup jelas ya. Lalu kita lihat ayat 27-nya. Ayat 27 dan 28 itu merupakan aksi transformatif. Mati. Apa itu aksi transformatif? Yaitu berupa respon yang dilakukan oleh tokoh utama terhadap masalah yang terjadi. Nah, itu yang disebut dengan aksi transformatif. Mati. Yesus itu kan sedang dalam perjalanan. Nah, maka saat itu kan perempuan itu sebagai tokoh utamanya, dia mendekati Yesus dan mengatakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh. Nah, dia itu beraksi terhadap penderitaan yang ia alami. Dan itu ada pada ayat 27 dan 28. Cukup jelas sampai sini, Bu Bapak? Lalu Jelas. berikutnya ayat 29. Ingat, solusi itu merupakan keadaan setelah aksi transformatif. Ingat ya, solusi merupakan keadaan setelah aksi transformatif. Jadi setelah perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini solusi. Kenapa solusi? Karena merupakan hasil dari aksi transformatif. Semoga cukup jelas. Kemudian sekarang kita lihat ayat 30. Ayat 30 itu merupakan komplikasi. Kenapa komplikasi? Karena Yesus merasa ada sesuatu yang nggak beres. Apa itu yang nggak beres? Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jelas ya? Jadi itu disebut dengan apa? Dengan masalah, dengan komplikasi. Ayat 30. Sehingga Yesus bertanya tuh, siapa yang menjamah jubahku? Lalu direspon oleh Yesus sendiri. Ayat 30. Direspon oleh murid-muridnya dulu. Ayat 31 tuh. Di-mute dulu bagi yang ini bocor. Ya, ayat 31 direspon oleh murid-muridnya dengan mengatakan apa? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Kenapa aksi transformatif? Karena respon terhadap komplikasi. Lalu ayat 32 itu juga merupakan aksi transformatif. Karena Yesus merasa ada masalah, yaitu tenaganya keluar dari dirinya, maka dia melakukannya dengan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Kayak kita misalkan, kita kesenggol orang di tengah jalan. Pasti kita reflekskan akan balik badan kan. Kita akan melihat siapa yang menyenggol kita. Nah, itu aksi dari komplikasi. Aksi dari masalah yang terjadi. Lalu masalah yang itu juga, yaitu Yesus merasa tenaganya keluar dari dirinya, direspon juga oleh perempuan itu. Ada pada ayat 33b. Nah, kenapa 33a itu tidak termasuk aksi transformatif? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa ayat 33a itu tidak termasuk aksi transformatif? Kenapa kok solusi? Karena di sini pelaku utamanya Yesus, bukan perempuan itu lagi. Oke. Yang lain, terima kasih Pak Joko.
Kenapa kok perempuan yang menjadi takut dan gemetar itu bukan dimasukkan ke dalam aksi transformatif, melainkan ke dalam solusi? Karena dia merasa Merasa dirinya sembuh. sembuh. Yes, karena dia merasa Dirinya telah sembuh setelah diri. menjamah jubah Yesus. Betul, Pak. Terima kasih. Karena dia merasa dirinya sembuh, merupakan apa? Hasil dari aksi yang dia lakukan. Cukup jelas ya. Jadi dimasukkan ke dalam solusi, bukan aksi transformatif. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya merasa takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Yaitu dia telah merasakan kesembuhan. Karena aksi transformatif yang ia lakukan. Maka ayat 33a itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aksi transformatif. Cukup jelas ya. Nah, baru ayat 33b itulah yang dimasukkan ke dalam aksi transformatif. Kenapa? Karena perempuan itu merespon masalah yang terjadi, yaitu pada ayat 30. Di mana Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka perempuan itu meresponnya dengan tampil dan tersungkur. Lalu dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Gampang kan? Ah, iya kan? Jadi kita nggak usah terlalu jauh mikirnya Ibu Bapak. Yang penting komplikasi itu masalah yang terjadi. Aksi transformatif itu merupakan aksi terhadap masalah tersebut. Lalu solusi itu merupakan hasil dari aksi transformatif. Sederhana, ya. Barulah setelah itu situasi akhirnya ada pada ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa imannya yang telah menyelamatkannya. Dan Yesus memberikan pesan, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah." Nah, ini penegasan dari Tuhan Yesus, sembuhlah. Jadi dengan Yesus mengatakan sembuhlah dari penyakitnya, maka perempuan ini benar-benar merasa terkonfirmasi kesembuhannya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Semoga cukup jelas. Jelas kok. Jelas ya? Iya, nggak sulit kok. Cuman mungkin Ibu Bapak baru pertama kali mengerjakannya, jadi mungkin masih bingung. Nanti kalau sudah 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan akan terbiasa. Ya. Dan dari sini nanti saya akan jelaskan bagaimana tipsnya mengkaitkan dengan perjanjian lama. Saya akan berikan tipsnya dan caranya. Yang penting kita paham dulu 5 langkah ini. Ya, jadi kita alur pewartaan kita itu terstruktur. Nggak lompat sana, nggak lompat sini. Membuat umat itu jadi bingung. Ini pewarta ngomongin apa ya? Kok lompat ke sana, lompat ke sini? Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada alur yang jelas. Tidak ada struktur yang jelas. Kalau kita buat seperti ini, maka alurnya jelas. Strukturnya jelas. Ada masalah, direspon, kemudian ada hasilnya. Itu yang dibutuhkan oleh umat. Ya. Oke. Sedangkan perikop yang lainnya yaitu Lukas 7 ayat 17 sampai dengan Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 hampir semuanya benar. Ya.
Ini lebih mudah dibandingkan Markus 5 tadi. Silakan difoto Ibu Bapak bagi yang membutuhkannya atau nanti saya kirimkan di grup ya. Ini hampir semuanya benar. Ya, saya kagum dengan Anda. Ya, hampir semuanya benar. Ya, mantap. Jadi situasi awalnya itu ada pada ayat 11, komplikasinya ada pada ayat 12, kemudian aksi transformatifnya ayat 13 dan 14, solusinya ayat 15, dan situasi akhirnya ayat 16 dan 17. Kebetulan ini urutan ya, dari situasi awal sampai situasi akhir. Ya, Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Oke ya, jadi ini lebih mudah karena kebetulan semuanya urutan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi hari ini. Nah, saya akan jelaskan bagaimana pentingnya menafsirkan kitab suci Ibu Bapak. Di layar sudah ada ya. Oke, ini tidak usah dicatat, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dicatat itu sangat bagus. Ya, karena mencatat itu sama dengan 2 kali membaca. Ya, jadi kalau misalkan mau dicatat itu lebih bagus. Jadi Ibu Bapak, dalam ajaran gereja Katolik, kita tidak boleh sembarangan dalam menginterpretasikan kitab suci. Tidak boleh sembarangan. Katekismus Gereja Katolik nomor 112 sampai dengan 114 mengajarkan ada 3 kriteria umum untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan Roh Kudus yang mengilhaminya. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, tolong perhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Kayak tadi kan konteksnya wanita yang sakit pendarahan. Ya, kita sudah kategorikan mana situasi awal, mana komplikasi, mana aksi transformatif. Jadi kita bisa tahu konteksnya apa saat itu. Oh, ternyata konteksnya adalah Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus. Sehingga kejadian itu ada di mana? Di tengah jalan, bukan di rumah, bukan di bait Allah. Nah, bagaimana kita tahu? Karena kita memperhatikan seluruh perikopnya. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kita nggak boleh satu ayat lalu kita kembangkan tanpa melihat seluruh isi perikopnya. Nah, itu yang dimaksud dengan memperhatikan isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Nggak boleh sembarangan. Yang kedua, kita juga diminta untuk membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Jadi kita juga harus membaca kitab suci menurut tradisi dan magisterium. Nanti kita studi kasus ya Ibu Bapak ya. Nanti kalau studi kasus akan lebih jelas. Ya. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan analogi iman. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Ini saya lewatkan saja. Nah, ini penting. Ibu Bapak tolong dicatat bahwa kitab suci itu lebih dulu ditulis di dalam hati gereja daripada di atas pergamen atau di kertas dari kulit. Ya, jadi tolong diingat bahwa kitab suci itu lebih dulu ditulis dalam hati gereja. Makanya tradisi gereja itu mengkanonisasi kitab suci yang kita pegang sekarang. Artinya bahwa kitab suci itu lebih dulu ditulis di dalam hati gereja,
baru dituang di dalam kertas dari kulit. Cukup jelas ya? Maka tradisi suci itu tercermin dari tulisan para bapak gereja, ajaran-ajaran definitif yang ditetapkan oleh magisterium, seperti yang dihasilkan dalam konsili-konsili, dan juga dokumen Paus. Nah, barusan Paus Leo mengeluarkan sebuah ensiklik atau dokumen. Ada yang ingat namanya apa? Magnificent of Humanity. Hah? Magnificate of Humanity. Ya, Magnificat Humanitas ya. Jadi itu Humanitas. adalah dokumen pertama dari Paus Leo ke-14. Apa tadi Ibu pesannya? AI kenapa? Untuk khotbah. Kenapa? Boleh nggak AI untuk khotbah? Khotbah. Boleh nggak? Iya, Ya, untuk khotbah nggak boleh. buat khotbah nggak boleh. Oke, jadi Ya, nanti kalau misalkan kita pewartaan, boleh nggak mengutip dari ChatGPT? Nggak boleh. Nah, bener ya, nggak boleh ya. Nanti teman-teman dari AOG nih, kalau ketahuan dari ChatGPT, wah gimana nih? Ya, oke. Jadi tolong diingat, AI itu dalam hal ini ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, dan sebagainya bukanlah musuh kita. Tolong diingat ya, bukanlah musuh kita. Selama digunakan dengan porsi yang baik, porsi yang tepat, porsi yang benar, dan digunakan untuk kemuliaan Allah, maka boleh digunakan sebagai alat bantu. Cukup jelas ya. Ingat, dengan porsi yang baik, porsi yang benar, ya, digunakan sebagai alat bantu. Bukan semuanya hasil dari ChatGPT. Ya, tolong buatkan materi mengenai tema iman yang menyelamatkan. Nah, sertai perikop dan tafsir serta dokumen gereja. Nah, itu kan nggak boleh kalau diambil semuanya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Itu artinya bukan kita yang mewartakan, tapi ChatGPT. Oke ya. Namun kalau misalkan sebagai alat bantu boleh nggak? Boleh. Nanti saya akan jelaskan ya sejauh mana porsinya. Ya, jadi gunakan teknologi dengan wajar dan bertanggung jawab. Ya, bukan berarti AI itu musuh sehingga kita anti AI. Nah, kalau seperti itu kita bakal ketinggalan. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, ini memperhatikan analogi iman. Jadi tolong diingat bahwa wahyu Allah itu berisi kebenaran-kebenaran yang konsisten dan tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Jadi Roh Kudus itu menginspirasikan kitab suci, adalah Roh Kudus yang sama yang membimbing dan juga menjaga wewenang mengajar gereja, yaitu magisterium, yang juga bekerja dalam tradisi suci gereja. Maka tidak mungkin gereja Katolik itu bertentangan dengan kitab suci. Nggak mungkin. Ajaran gereja, magisterium, dokumen gereja, ensiklik Paus Leo ke-14 mengenai Magnificat Humanitas, itu nggak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Karena ketiga-tiganya berasal dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ajaran Thomas Aquinas. Tolong dicatat, ini penting sekali. Ini yang banyak pewarta, bahkan yang sudah senior, tidak memperhatikan ini. Jadi Ibu Bapak bagi yang sudah menjadi pewarta atau yang sedang ikut TC pewarta atau yang sedang ikut
kelas katekis dan juga aktif membawakan renungan baik di lingkungan maupun paroki, tolong perhatikan kata-kata Santo Thomas Aquinas ini. Karena banyak yang nggak memperhatikan ya mengenai kata-kata dari Santo Thomas Aquinas ini. Padahal ini sangat penting. Ini yang membedakan kita dengan para pewarta Kristen non-Katolik. Ini yang membedakannya. Oke ya. Jadi tolong diingat bahwa tiap arti dalam kitab suci berakar di dalam arti literal. Apa itu arti literal? Nanti saya akan jelaskan. Dalam membaca kitab suci, kita perlu memahami arti kata-kata secara harafiah. Harafiah itu bukan seperti yang kita pahami selama ini. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Baru kemudian kita melihat apakah ada maksud rohani yang lain. Arti rohani timbul berdasarkan arti literal. Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan arti literal dan arti rohani atau spiritual. Menurut Thomas Aquinas, ada 4 prinsip dalam menginterpretasikan kitab suci. Ya, namun dirangkum secara garis besar itu 2, yaitu literal dan spiritual. Tolong diingat, literal dan spiritual. Banyak pewarta itu langsung ke yang kedua, langsung menafsirkan ke spiritual. Dan itu bukan cara gereja Katolik. Itu cara gereja Kristen non-Katolik. Ayat diperkosa, ayat terayat ditelanjangi. Ini yang seringkali disampaikan oleh Romo Yosef ya. Ya, ayat diperkosa, ditelanjangi tanpa tahu konteksnya. Kenapa? Karena banyak pewarta itu langsung menafsirkan yang kedua, spiritual. Itu keliru total. Karena Thomas Aquinas mengajarkan arti atau makna spiritual harus dari literal dulu. Cukup jelas ya. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Silakan dicatat. Tafsir literal atau harafiah itu ada 3, Ibu Bapak. Yang pertama adalah konteksnya. Yang kedua adalah etimologinya. Dan yang ketiga adalah historisnya. Apa yang dimaksud dengan kontekstual? Kontekstual itu adalah apa yang menjadi maksud penulis. Saya punya cerita. Tolong diingat cerita ini ya. Jadi ada seorang supir truk sedang beristirahat di pinggir tol. Lalu dalam tidurnya tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu mobilnya dan bertanya, "Bapak, mohon maaf, saya tidak tahu arah ke puncak. Apakah Bapak bisa memberitahu saya?" Lalu bapaknya kaget dan terbangun. Dia bilang, "Maaf Pak, saya tidak tahu jalan menuju ke puncak." "Oh, baik, terima kasih." Lalu pengemudi ini pergi. Supir truk itu tetap melanjutkan tidurnya. Kemudian ada mobil lain yang berhenti tepat di depan truknya. Lalu mengetuk pintu mobilnya lagi. Supir truk kaget dan terbangun. Lalu bertanya, "Ada apa ya?" Lalu pengemudi ini bertanya lagi, "Pak, saya ini mau ke puncak loh. Tapi saya bingung bagaimana caranya ke puncak. Google Maps saya lagi error, Pak. Apakah Bapak tahu jalan menuju puncak?" Nah, bapaknya bilang, "Pak, tadi ada yang tanya tuh sama kayak Bapak.
jalan menuju puncak bagaimana? Nah, saya itu nggak tahu, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Pak. Lalu pengemudi kedua itu pergi berlalu. Karena kesal, takut nanti ada yang bertanya hal yang sama, akhirnya supir truk ini berinisiatif menulis di sebuah kertas, lalu ditempelkan di depan kaca mobilnya. Maaf, saya tidak tahu jalan ke puncak. Ya. Lalu tibalah mobil yang ketiga. Dan mobil ini melihat tulisan yang ada di depan truk itu. Dan pengemudi ini turun dari mobilnya, mengetuk pintu dari mobil truk tersebut. Lalu driver truk itu kaget kan, aduh apalagi katanya kan, barusan tidur, ya kan, udah ada yang ngetuk pintu lagi, dia kesal gitu kan. Lalu dia bertanya, ada apa Pak, kok ketuk pintu mobil saya? Lalu pengemudinya tersenyum, Pak, saya lihat tulisan Bapak tuh di depan kaca. Oh iya, kenapa? Saya lihat dan saya baca, Bapak nggak tahu ya jalan menuju puncak. Kebetulan saya tahu Pak. Ayo ikut saya. Ya, tahu makna dari cerita ini? Tahu makna dari cerita ini? Ada yang bisa bantu saya? Tahu dari makna cerita ini? Pengemudi yang terakhir itu menginterpretasikan sendiri, menafsirkan sendiri tulisan dari supir truk itu. Dia tidak bertanya, Pak, maksudnya apa ya? Bapak tulis tidak tahu arah ke puncak. Dia nggak bertanya itu kepada supir truknya. Dia langsung menafsirkannya sendiri kalau supir truk itu ingin ke puncak. Sampai sini paham Ibu Bapak dan teman-teman? Sama Paham seperti kok. kita. Seringkali kita itu membaca ayat-ayat di dalam Alkitab, menafsirkannya semaunya sendiri tanpa bertanya kepada si penulis kitab-kitab itu maksudnya apa. Lalu kita bagikan ke umat yang hadir, umat PD, umat komunitas, umat lingkungan, umat paroki. Salah nggak jadinya? Salah. Karena kita nggak bertanya dulu kepada si penulis apa maksudnya. Seperti pengemudi yang ketiga. Nggak tanya dulu ke supir truknya. Maksudnya apa Pak? Bapak tulis itu. Apakah Bapak mau ke puncak? Nah kan nanti dijawab oleh supir truknya. Oh enggak Pak. Tadi ada 2 orang tanya jalan ke puncak bagaimana. Saya jawab nggak tahu. Nah saya khawatir nanti akan ada orang ketiga tanya hal yang sama. Jadi lebih baik saya tulis di depan kalau saya tidak tahu jalan ke puncak. Jelas nggak? Jelas. Nah pewarta itu tidak paham untuk harus menafsirkan literalnya, harafianya, konteksnya apa. Apa yang menjadi latar belakang penulisan itu. Itu yang banyak pewarta belum sampai ke sana. Sehingga langsung menafsirkan sendiri. Cukup jelas Ibu Bapak dan teman-teman? Ini yang nggak boleh terjadi. Ya. Lalu yang kedua itu etimologi. Nah, etimologi nanti saya akan jelaskan di bagian studi kasusnya. Ya, tolong diingat aja. KEH, konteks, etimologi atau akar katanya dari bahasa aslinya, dan H, historis, sejarah singkat, sejarah tulisannya, sejarah ceritanya. Jadi ada 3 ya, KEH, konteks, etimologi, dan historis. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak?
Jadi ingat ya, analogi mengenai supir truk ya, untuk memudahkan kita memahami. Kalau menafsirkan itu tidak boleh berdasarkan pemahaman sendiri. Oke, ini yang disebut dengan hermeneutika, ya, seni memahami. Oke, sekarang yang kedua, tafsir spiritual. Pewarta kebanyakan langsung masuk ke sini tanpa tahu dulu konteksnya bagaimana. Ya. Oke, tapi yang spiritual kita belajar yang kedua saja, ke moral. Kalau untuk alegoris dan anagogis ini untuk tingkat yang lebih lanjut. Ya, tapi malam hari ini karena waktu kita terbatas, kita belajar yang moral saja. Oke ya. Jadi yang moral itu adalah apa yang harus kamu lakukan. Jadi pengemudi ketiga setelah tahu maksud tulisan itu karena drivernya itu menjelaskannya, maka yang dilakukan oleh pengemudi itu adalah dia kembali ke mobilnya lalu dia melanjutkan perjalanannya. Nah, itu yang disebut dengan tafsir spiritual moral. Apa yang harus kamu lakukan? Jelas ya? Setelah tahu tafsir literalnya. Jangan langsung tafsir moral dulu. Sedangkan kita nggak paham tafsir literalnya. Itu salah total, keliru total. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi penting untuk diingat tafsir spiritual itu harus dari tafsir literal. Tidak bisa langsung tafsir spiritual tanpa kita tahu literalnya bagaimana. Oke, untuk dua metode tafsir ini, literal dan spiritual, ada pertanyaan nggak? Karena setelah ini kita studi kasus. Pak Vindes, saya mau Ya. tanya Pak Vindes. Silakan Pak. Tadi Pak Vindes untuk untuk yang kontekstual tadi memberikan contoh dengan analogi ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat analogi ini Pak Vindes untuk kasus-kasus yang lain? Apa yang menjadi patokan tertentu yang untuk kita membuat analogi itu? Demikian Pak Vindes. Oke, terima kasih Pak Andreas. Jadi analogi itu konteksnya adalah kita memberitahukan kepada dalam konteks pengajaran calon pewarta atau calon katekis ya Pak Andreas ya, atau calon pemandu lingkungan, bahwa kalau kita ingin menyampaikan firman Tuhan tidak boleh menafsirkannya secara sembarangan. Nah, maka tadi saya ceritakan mengenai analogi supir truk itu. Artinya bahwa dalam pewartaan kita, dalam permenungan kita, baiknya kita paham akan konteksnya dulu. Sehingga setelah kita paham akan konteksnya, maka kita bisa langsung masuk ke dalam tafsir yang moral. Moral itu adalah pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan, yang dapat kita wartakan, dan juga dapat kita lakukan. Tolong diingat ya. Jadi pesan apa yang Tuhan sampaikan melalui tafsir literal tadi, lalu pesan itu kita tangkap, dan lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pesan moralnya apa. Nanti saya akan berikan contoh studi kasusnya. Jadi tadi analoginya itu hanya untuk menjelaskan bahwa
kita dalam mewartakan firman Tuhan tidak boleh sembarangan menafsirkan. Ya, butuh alat bantu. Ya, tidak bisa ayat per ayat kita tafsirkan menurut pemahaman kita. Nanti bisa terjadi penyesatan di sana. Saya berikan analogi seperti pengemudi yang ketiga tadi. Pada saat membaca tulisan dari supir truk itu, dia nggak bertanya dulu maksudnya apa. Dia langsung menafsirkannya. Oh, Bapak ini tidak tahu jalan ke puncak. Maka saya yang akan kasih tahu. Niatnya baik, tapi ternyata salah atau keliru. Maka sebaiknya tanya dulu, Pak, saya baca tulisannya di depan itu. Kalau Bapak tidak tahu jalan ke puncak, maksudnya apa ya, Pak? Nah, setelah kita bertanya, maka Bapak itu menjelaskan dan kita menangkap apa yang sebenarnya dimaksud dari tulisan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu kalau apa yang ditulis oleh para penulis itu sesuai dengan keinginan dan maksud mereka. Itulah kita butuh buku tafsir. Buku tafsir juga nggak bisa sembarangan. Buku tafsir itu harus ada nihil obstat dan imprimatur. Ya, nihil obstat itu dari kata nihil dan obstat, obstacle ya. Tidak ada ajaran-ajaran yang menyesatkan di sana. Yang menghalang-halangi, yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Itu yang disebut dengan nihil obstat. Imprimatur itu artinya dapat dicetak. Nah, kalau tidak ada nihil obstat dan imprimatur, sebaiknya tidak dibaca. Ya, itu Ibu Bapak dan teman-teman. Jadi kita punya alat bantu namanya buku tafsir. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan saya belum punya buku tafsir? Disinilah kita butuh alat bantu yang lain. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Kita sekarang masuk ke dalam hal yang sangat penting. Ini tipsnya saya kasih Ibu Bapak. Nah, ini tipsnya ya. Yang pertama, bagian komplikasi merupakan penyebab utama. Ini yang nanti masuk ke dalam tafsir literal. Tolong diingat. Jadi komplikasi itu adalah tafsir literal. Cukup jelas ya. Jadi situasi awal dan komplikasi itu merupakan tafsir literal ya. Semoga pada ingat, jangan lupa ya. Saya ulang sekali lagi ya. Tafsir literal umumnya ada pada bagian situasi awal dan komplikasi. Nah, udah gampang ya. Udah saya kasih tipsnya nih. Saya ulang sekali lagi ya. Tafsir literal umumnya ada pada situasi awal dan komplikasi. Dan bagian komplikasi merupakan penyebab utama. Ibu Bapak silahkan bermain-main di sini. Bermain-main itu maksudnya bedah benar-benar di bagian komplikasi. Ini bahan bakarnya di sini nih. Penyebab utamanya di sini. Di bagian komplikasi. Ya. Bagian inilah yang nanti akan dikaitkan dengan tradisi perjanjian lama. Bagian ini. Bagian komplikasi. Ya, nanti kita studi kasus di perikop yang wanita sakit pendarahan dan anak muda yang mati ya di kota Nain. Nanti kita studi kasus di sana. Ya, jadi bagian inilah yang dikaitkan dengan tradisi perjanjian lama. Ya, kenapa? Karena perjanjian baru itu ada karena perjanjian lama. Jelas ya.
Jadi perjanjian baru itu menyingkapkan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka kita tidak akan bisa memahami perjanjian baru kalau kita tidak mengkaitkannya dengan perjanjian lama. Cukup jelas ya. Jadi kita nggak mungkin bisa melepaskan pewartaan kita itu terlepas dari perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu ada karena ada perjanjian lama. Nah, ya. Lalu tipsnya seperti yang saya bilang, gunakan buku tafsir. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau tidak punya buku tafsir, maksimalkan alat bantu seperti Google atau ChatGPT. Nanti saya kasih contoh kasusnya. Tidak bisa sembarangan. Ya. Nanti saya kasih tipsnya bagaimana caranya. Ada itu. Oke ya. Tapi ini tentatif ya Bu ya, bukan keharusan ya. Opsional kok tentatif. Opsional ya. Jadi si Bro Vines bilang boleh pakai Google atau ChatGPT. Enggak, saya enggak bilang demikian. Saya bilang jika belum punya buku tafsir. Ya kan? Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jika belum punya buku tafsir, maka bisa maksimalkan alat bantu seperti Google atau ChatGPT. Kenapa? Karena saya tahu keterbatasan ibu bapak di daerah kayak di mana tuh? Di daerah Jayapura, ya kan? Kemudian di mana lagi tuh? Yang jauh-jauh di sana. Kalau beli buku kan mahal di ongkos kirim. Nah, ya. Jadi karena kesulitan-kesulitan itu, maka nggak apa-apa untuk sementara menggunakan alat bantu seperti Google atau ChatGPT. Misalkan ibu bapak butuh tafsiran sebuah perikop, bisa minta ke saya, japri ke saya. Nanti saya fotokan. Ya. Atau ngomong aja di grup. Kita saling bantu. Ya, misalkan ibu bapak diminta bawakan renungan di paroki. Ya, ibu bapak punya perikop tapi bingung tafsirannya. Ngomong aja di grup, japri saya nggak apa-apa. Nanti saya fotokan beberapa tafsiran. Ya, tenang ibu bapak. Saya punya 8 buku tafsir untuk masing-masing Injil. Jadi kalau ada 4 Injil, saya punya 32 buku. Ya, itu hasil dari koleksi saya beberapa belas tahun yang lalu. Jadi bukan sekali beli 32, bukan. Tapi saya cicil beli satu gitu ya. Karena saya rasa butuh. Ah, ya nggak apa-apa untuk Tuhan. Ya kan? Jadi semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak apa-apa kita keluar uang lebih agar kita dapat mewartakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, tabung dulu sedikit demi sedikit untuk beli buku tafsir. Ya, Ibu Bapak ya. Karena penting sebagai pewarta, pembawa renungan, buku tafsir itu seperti kunci mobil. Kalau kita nggak punya kunci mobil, nggak punya kunci motor, ya nggak bisa jalan. Ya, jadi kalau kita nggak punya buku tafsir ya susah. Nah, maka saya tulis di sana, kalau ibu bapak belum punya, nggak apa-apa, maksimalkan Google atau ChatGPT. Ya, oke. Tapi kalau misalkan saya boleh menyarankan, harus pakai buku tafsir. Ya, maka tadi saya bilang kalau belum punya, boleh kita nabung sedikit demi sedikit. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Yang kedua, saya kasih tips lagi ya. Bagian aksi transformatif merupakan bagian yang paling penting. Ini bagian yang paling penting. Ya. Di bagian inilah kedalaman refleksi Anda. Kedalaman pengalaman kita, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Di sini poinnya.
Jadi kalau kita memperhatikan pewarta, mendengarkan pewarta, itu kedalaman refleksinya ada pada aksi transformatif. Ya, nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Kenapa? Karena kalau bagian yang komplikasi, tafsir literal itu baru logos, ilmu pengetahuan. Dan itu bisa dicari lewat buku tafsir. Paham ya? Jadi orang yang tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, itu bisa mencari arti literal. Tinggal cari buku tafsir. Nah, tapi bagian aksi transformatif inilah yang disebut dengan tafsir spiritual moral. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Tolong diingat. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Itu di bagian ini. Inilah yang membuat materi pewartaan kita, materi renungan kita itu sangat transformatif, menggetarkan jiwa. Itu di bagian ini. Ya, pengalaman iman kita, relasi kita dengan Tuhan, itu semua kita hadirkan di bagian ini. Cukup jelas ya. Dan ini tidak mungkin hasil dari ChatGPT. Ya, inilah pengalaman iman, pengalaman batin, pengalaman spiritual kita dengan Tuhan. Itu di bagian ini. Maka fokus pada tindakan aktif dan konkret. Ingat, aksi transformatif, aksi di sana. Jadi fokus pada tindakan yang aktif dan konkret. Dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana saja, tidak harus yang hebat-hebat. Misalkan, saya ambil contoh tadi ya. Perempuan itu pergi menjamah jubah Yesus. Aksi transformatif. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa Ibu Bapak? Kalau kita berusaha saat dalam keadaan sakit, apa yang kita lakukan? Kalau Ibu Pergi Bapak berobat. sakit, kemana Pak Joko? Pergi berobat. Pergi berobat. Pergi dokter. berobat. Oke, good. Tapi kan dikatakan dia sudah pergi berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Tetap harus mencoba terus-menerus. Oke, tapi poinnya adalah dia datang pada Tuhan, bukan pada dokter. Berdoa. Yes. Nah, kalau berdoa kan masih umum. Jelas ya? Misalkan, Sambut Ekaristi. ya, sambut Ekaristi. Pergi ke ruang adorasi. Mohon doa kesembuhan di sana. Terus apa lagi langkah konkretnya? Yang sederhana aja. Doa novena 3 kali salam Maria. Cukup jelas ya? Lalu Ibu Bapak ceritakan kesaksian. Saat Anda sakit, Anda melakukan apa? Misalkan kayak saya. Saat anak saya sakit, pertama kali yang saya lakukan adalah saya berdoa di sampingnya doa rosario. Setiap malam sampai anak saya Tuhan sembuhkan. Karena sebelumnya saya sudah bawa ke dokter. Sehingga saya juga harus berdoa. Ora et labora. Doanya bagaimana? Setiap malam sebelum tidur saya selalu mendoakan anak saya melalui doa rosario. Nah, itu contoh langkah konkret
Aksi transformatif. Jadi umat bisa tahu, oh ternyata si Bro Vindes ini suka doa rosario. Berarti doa rosario itu memang sangat penting ya. Nah, jelas ya. Sehingga umat pulang itu berdoa rosario. Jelas ya. Atau misalkan ada di mana pada saat Anda punya luka batin dengan suami Anda, setiap malam Anda datang ke ruang adorasi di gereja. Lalu Anda doa penyembuhan luka batin sebelum tidur. Anda tampilkan tuh di layar. Nih Ibu Bapak, doa yang setiap malam saya doakan di ruang adorasi. Setiap malam saya menangis di hadapan Tuhan Yesus mendoakan ini. Nah, karena saya percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan saya. Setiap malam saya selalu berdoa di ruang adorasi di paroki saya. Mendoakan ini. Jadi Ibu Bapak, kalau Anda pernah mengalami luka batin dan sampai sekarang merasa belum sembuh, coba doa penyembuhan luka batin ini di hadapan Sakramen Maha Kudus. Itu langkah konkret. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi umat itu pulang mendapatkan sesuatu. Cukup jelas ya. Nah, kalau tadi yang sebelumnya anak muda yang mati di kota Nain, langkah konkretnya apa? Kira-kira ada yang bisa bantu? Coba buka Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Tadi udah jelas ya. Langkah konkretnya di ayat berapa? Tapi di sini langkah konkretnya yang aktif itu Tuhan Yesus. Ya, terus kalau kita masukkan ke dalam langkah konkret apa yang kita lakukan, kira-kira bagaimana Pak Joko? Ya berharap. Ya, dengan kalimat, dengan contoh konkret bagaimana? Karena berharap itu masih terlalu umum. Silakan yang lain boleh bantu. Berdoa memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Coba perhatikan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Tuhan. Betul? Tergeraklah hatinya oleh Iya. oleh belas kasihan. Berarti apa? Mohon apa? Mohon kerahiman, mohon belas kasih Yes. Tuhan. Betul. Kemurahan. Yes. Jadi Ibu Bapak, kita bisa belajar bagaimana Yesus melihat janda itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka sebagai langkah konkret yang pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah kita mohon belas kasihan Tuhan. Nah, Ibu Bapak cerita, maksudnya apa mohon belas kasihan Tuhan itu? Ibu Bapak, belas kasihan Tuhan itu adalah saat Tuhan melihat kelemahan kita dan kita benar-benar merasa tidak berdaya. Tuhan dengan cintanya menaruh belas kasihan kepada kita. Bukan kasihan, karena kalau kasihan itu artinya kita tidak berusaha. Tapi karena Tuhan melihat bahwa janda ini berusaha selama hidupnya, Tuhan menaruh belas kasihan setelah melihat janda itu. Maka Ibu Bapak, kita harus berusaha dan kita meminta belas kasihan Tuhan. Dengan cara apa? Silakan kesaksian. Saya pernah saat itu meminta belas kasihan Tuhan saat anak saya lagi dalam keadaan yang hampir meninggal dunia.
Saya berdoa setiap hari, doa kerahiman ilahi. Nah, ya kan? Doa kerahiman ilahi setiap jam 3 sore. Meskipun saya kerja di kantor, tapi jam 3 sore saya selalu pasang alarm. Saya berdoa sejenak, doa kerahiman ilahi. Saya mohon belas kasih Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan anak saya. Nah, bila perlu ditampilkan tuh doa kerahiman ilahi di layar, di PowerPoint kita. Jadi Ibu Bapak, ini doa yang setiap jam 3 sore saya selalu doakan untuk mohon belas kasih Tuhan. Itu langkah konkret. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Gampang kan? Ayo. Terus apa lagi? Coba lihat ayat yang ke-14 tuh. Langkah konkret minimal 2 ya, maksimal 4. Nah, tambahkan kesaksian-kesaksian singkat. Karena dari kesaksian itu tercermin kedalaman refleksi kita. Tercermin kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Jadi nggak cuma logos, nggak cuma ilmu pengetahuan, tapi ada patos, ada hasrat di dalamnya. Sehingga pada saat kita pewartaan itu menggetarkan jiwa dari umat. Ada urapan di sana. Ya. Ada getaran. Seperti Yesus yang sedang berkhotbah. Ya. Umat yang mendengar itu ada getaran di sana. Nah, sama seperti kita. Kita mau belajar bagaimana pewartaan kita itu dapat menggetarkan jiwa pendengar. Nah. Yuk, langkah konkret yang kedua apa? Ada di ayat ke-14 itu. Ayo, apa? Ada yang bisa bantu? Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sebelumnya? Hai, anak muda. Sebelumnya? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ia menyentuhnya. Ya, dan sedang para pengusung berhenti. Gitu. Jadi poinnya apa, Bu Ria? Berhenti. Langkah konkretnya apa? Jadi Ibu Bapak, kalau kita hidup mau dipulihkan oleh Tuhan, kita diminta untuk berhenti sejenak. Tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tidak terlalu sibuk dengan pelayanan. Seperti Maria, dia diam, dia mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Dia berhenti sejenak. Dia tidak sibuk seperti Marta. Jelas ya. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk berhenti sejenak. Untuk berdoa. Ya, betul. Berhenti untuk berdoa. Berhenti untuk membaca firman Tuhan. Berhenti untuk hidup dalam komunitas. Kan banyak orang yang sibuk dalam pekerjaan dan bisnis, nggak punya komunitas. Ya, jadi kita diminta untuk berhenti sejenak, tidak terlalu sibuk memikirkan urusan duniawi, agar Yesus dapat menyentuh hati kita. Sama seperti Yesus menyentuh anak muda yang telah mati itu. Mati. Coba kalau pengusung itu nggak berhenti, Yesus bisa menjamah nggak? Bisa menyentuh nggak? Enggak. Nah, jelas ya. Jadi sentuhan itu terjadi karena apa? Karena pengusung itu berhenti. Nah, jadi kalau kita mau disentuh oleh Tuhan, mau dijamah oleh Tuhan, berhenti. Jangan terlalu
Sibuk. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang nggak? Gampang. Ya, mudah kan? Mudah. Nah, setelah itu baru ibu bapak coba cari-cari ayat pendukung. Misalkan tadi mengenai doa. Coba cari ayat mana yang mengatakan tentang doa. Atau tadi firman kan? Ayat mana yang mengatakan tentang firman? Roma 10 ayat 17. Sebab iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Ibu Bapak, kita harus berhenti sejenak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kalau hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus membaca firman, berhenti sejenak. Dan iman kita dapat bertumbuh karena pendengaran kita akan firman Kristus. Seperti perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Cukup jelas ya. Jadi silakan cari ayat-ayat pendukung untuk menegaskan poin dari langkah-langkah konkret. Atau bisa juga dengan quote dari Santo Santa. Misalkan Santo Hieronymus mengatakan apa? Tak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi Ibu Bapak berhenti sejenak. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena Santo Hieronymus bilang apa? Tidak membaca kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Nah, jadi umat yang mendengar itu langsung terhenyakan dan mulai aktif membaca kitab suci. Kalau kita cuma bilang, Ibu Bapak, kita harus membaca kitab suci. Kitab suci itu penting. Ya, itu mah semua pewarta mengatakan hal yang sama. Iya kan? Nggak konkret. Nah, jadi kita jelaskan yang konkret. Mengapa baca firman Tuhan itu penting? Maka dibutuhkan ayat-ayat pendukung. Firman Tuhan itu penting Ibu Bapak. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan itu iman kita bisa bertumbuh. Ayo coba buka Roma 10 ayat 17. Nah, doa itu penting Bapak, Ibu. Kenapa doa itu penting? Nah, coba buka Filipi bab 3 ayat 4 sampai dengan 7 misalkan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga umat itu tahu doa dan firman itu penting. Ya, ada alasannya untuk berdoa dan baca firman. Sampai sini ada pertanyaan? Waktu saya tinggal 15 menit lagi. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, bagian solusi bisa diletakkan di bagian penutup, bagian akhir. Itu boleh. Nah, disinilah letak kesaksian. Sesuai dengan temanya. Porsinya 10 sampai dengan 15%. Nah, kalau mau kesaksian di bagian paling akhir. Sehingga firmannya udah dibahas semua, masih ada waktu yang tersisa, kesaksian di sana. Jangan kesaksian terus, firmannya nggak dibahas. Nanti kalau ada Romo ngomelin loh. Ini yang diceritakan bukan Tuhan Yesusnya, tapi kehidupannya sendiri. Nah, ya, tentu itu nggak boleh. Ya, firman Tuhan yang harus kita wartakan, bukan kehidupan kita. Kehidupan kita itu kita wartakan porsinya 10 sampai dengan 15% saja. Ya, tetap yang utama adalah firman Tuhan. Kesaksian kita penting, tapi porsinya jangan sampai menyamai dengan firman Tuhan. Apalagi melebihi. Ya, nggak boleh.
Karena yang kita wartakan firman Tuhan, bukan kehidupan kita. Ya. Lalu tips terakhir, kalau diminta temanya bebas, tentukan perikopnya dulu. Apa yang mau Anda bahas? Perikop mana? Setelah itu, cari bagian situasi akhir. Nah, biasanya temanya itu ada di sana. Contoh misalkan, tadi perempuan yang sakit pendarahan. Coba kita buka Markus bab 5 ayat 34. Nah, itu kan bagian akhirnya ya. Situasi akhirnya ayat 34 kan tadi. Temanya Ya, apa kira-kira? Kalau misalkan imanmu diminta. telah menyelamatkan. Yes. Iman yang menyelamatkan. Yes. Iman yang menyelamatkan. Nah, terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi? Tentang penyembuhan. Yes. Kalau dijadikan tema, bagaimana Pak? Yesus sang penyembuh. Yes, Yesus sang penyembuh. Terima kasih Pak. Bagus. Nah, ingat ya, dari situasi akhir bisa dipilih temanya. Tergantung perikop mana yang akan Anda pilih. Jika diminta temanya bebas. Ya, kalau misalkan Anda diminta dengan tema tertentu, ya silakan cari perikop yang pas. Ya, coba lihat situasi akhirnya dulu. Cukup jelas ya? Itu tips dari saya. Nah, sekarang sisa waktu 10 menit kita akan studi kasus. Ibu Bapak, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalkan Anda belum punya buku tafsir, saya sangat menyarankan untuk membeli Alkitab edisi studi. Memang Alkitab ini mahal. Ya, cukup mahal. Tapi dengan Alkitab ini rasanya kita benar-benar sangat terbantu. Nah, ini salah satu bagian yang saya tadi capture dan saya tampilkan mengenai perikop wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, di dalam Alkitab edisi studi ini, di situ bahkan dijelaskan apa itu arti dari iman. Ya kan? Lalu juga ayat-ayat dalam perjanjian lama. Itu ada semua ditampilkan di sana. Jadi kita sangat terbantu dengan adanya Alkitab edisi studi. Contoh misalkan mengenai iman tadi, iman yang menyelamatkan. Tentu kita berbicara mengenai iman. Maka tadi ya, secara etimologi. Nah, ingat tadi tafsir literal, KEH, kontekstual, etimologi, dan historis. Nah, sekarang kita yang kedua, etimologi. Ditulis di sana, dalam Alkitab, istilah iman mengacu pada dua hal. Nah, ini kan secara etimologi nih. Yaitu yang pertama, sikap percaya kepada Allah dan sejumlah keyakinan atau ajaran keagamaan. Kira-kira, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Hal yang pertama atau hal yang kedua yang sesuai? Ya, betul. Bu Titin, yang pertama ya Bu ya, yaitu iman yang percaya kepada Allah. Nah, maka kita gunakan istilah yang pertama. Lalu kita lihat paragraf yang kedua. Percaya kepada Allah berarti apa? Sikap yang sangat penting. Lalu kita kaitkan dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, ini yang tadi saya bilang tafsir literal. Ya, dikaitkan dengan perjanjian lama. Sampai sini ada pertanyaan.
Iya. Jelas kan? Nah, kemudian dikatakan juga tuh, Abraham menanggapinya dengan iman. Ia percaya kepada janji Allah itu. Inilah yang menjadi panggilan umat Allah, percaya pada janji Allah meskipun ada begitu banyak masalah dan kesulitan yang menghalangi mereka. Jadi Ibu Bapak, kita mau belajar untuk lebih percaya seperti Abraham. Kita percaya bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Maka dalam setiap kesulitan kita, setiap pergumulan kita, setiap penderitaan kita, kita diminta untuk terus percaya kepada Tuhan. Nah, jelas ya? Makanya temanya adalah iman yang menyelamatkan. Karena iman itu berarti percaya kepada Allah. Maka percaya kepada Allah itu ditekankan. Nah, lalu ditarik, Bapak segala orang beriman siapa? Abraham. Kisahnya ada di mana? Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Cukup jelas ya? Karena Abraham percaya, maka ia diselamatkan. Cukup jelas? Nah, lalu setelah tafsir literal, yaitu komplikasi, masuk ke tafsir spiritual. Pesan apa ya yang dapat diimplementasikan, diaplikasikan dalam hidup sehari-hari? Ya, dari tafsir literal tadi, yaitu mengenai percaya kepada Allah. Nah, kita ambil perikop wanita yang sakit pendarahan tadi. Cukup jelas ya, mengenai aksi transformatif. Ya, itu disebut dengan tafsir spiritual moral. Nah, buku kedua ini biasanya digunakan untuk memudahkan kita mencari arti secara etimologi. Ya, pokoknya tafsir literal dulu yang paling penting. Setelah itu baru kita tafsir spiritual moral. Yang kedua bukunya yaitu Ensiklopedia Perjanjian Baru. Ini buku lama tapi sangat terkenal. Sampai sekarang banyak dijadikan rujukan. Ya. Nah, saya ambil contoh darah. Karena kan perempuan tadi sakit pendarahan. Nah, kita bisa bahas mengenai darah. Tafsir literalnya tuh, darah itu apa? Oh, ternyata darah itu ialah kehidupan. Maka perempuan itu sebenarnya telah kehabisan banyak darah. Berarti perempuan ini benar-benar selama 12 tahun kehidupannya seakan-akan telah tidak ada. Ya, telah lenyap. Karena darah ialah kehidupan. Silakan buka Imamat 17 ayat 11 sampai dengan 14. Nah, itulah tafsir literalnya. Jangan langsung kita masuk tafsir spiritual moral. Lepas dari konteks. Cukup jelas Ibu Bapak? Ya, jadi kita perlu cari tahu dulu secara konteksnya, secara etimologinya. Nah, kalau etimologi itu dari Ensiklopedia Perjanjian Baru. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, kita bisa jelaskan mengenai darah itu ternyata kehidupan. Jadi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ya kehilangan kehidupannya selama 12 tahun. Karena bagi orang Israel, darah ialah kehidupan. Nah, bagaimana Ibu Bapak? 12 tahun. Perempuan ini benar-benar merasa dirinya itu tidak hidup. Kenapa?
Karena menurut tradisi perjanjian lama, darah itu adalah kehidupan itu sendiri. Maka selama 12 tahun, perempuan itu benar-benar merasa dirinya tidak hidup. Nah, sekarang ayo kita baca. Imamat 17 ayat 11 sampai dengan 14. Disitulah umat jadi tahu, oh ternyata perempuan ini kasihan ya. Karena darah itu ternyata kehidupan. Ya. Cukup jelas Ibu Bapak? Ya. Nah, sekarang contoh perikop yang lain tadi ya, Lukas bab 7 tadi. Nah, ini masih dalam Alkitab edisi studi. Coba Nanya Pak perhatikan. Findes. Ya, Pak Joko silakan. Pak, bagaimana kiatnya kita menghubungkan perjanjian baru dan perjanjian lama itu, Pak? Masuknya itu di mana gitu, Pak? Kiatnya gimana? Apakah setelah kita terangkan perjanjian baru masuk ke perjanjian lama atau bisa diselang-selingin gitu, Pak? Selang-seling, Pak. Jadi gini, terima Selang-seling. kasih Pak Joko. Saya langsung jawab ya, karena waktu terbatas. Kita kan bedah nih perikopnya kan. Kita sudah bedah kategorikan mana situasi awal, mana komplikasi, mana aksi transformatif. Betul ya Pak Joko ya? Ya. Oke, kita kan sudah belajar bahwa tafsir literal itu ada pada komplikasi. Tolong diingat ya. Jadi bahan bakar utama materi kita itu ada pada komplikasi. Maka komplikasi itu tolong diperhatikan. Satu ayat dibahas. Satu ayat dibahas. Cukup jelas ya? Dari komplikasinya. Saya kasih contoh mengenai Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17 ini. Saya kasih contoh Ibu Bapak ya. Di sana dituliskan komplikasinya apa? Ayat berapa Pak Joko? Ayat berapa tadi komplikasinya? Yang lain boleh dibantu? Komplikasinya ayat keberapa? 12. Yes, 12. Nah, Ibu Bapak perhatikan. Jadi Ibu Bapak, kalau barusan kita baca perikop ini di ayat 12, itulah inti masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ada seorang pemuda yang mati. Dan pemuda ini adalah anak tunggal dari ibunya yang sudah janda. Jadi bisa kita bayangkan betapa kasihan ibunya. Ibunya sudah tidak punya suami dan anaknya satu-satunya juga meninggalkan dia di dalam kematian. Dan ibu bapak, janda itu merupakan pribadi yang sangat-sangat Tuhan kasihi. Nah, ya. Coba buka misalkan. Nah, Ibu Bapak cari mengenai janda di dalam ensiklik Perjanjian Baru. Iya sayang, bentar ya. Mohon maaf anak saya yang kedua. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat di sana masalahnya adalah ada jasad di sana. Betul kan? Yang kedua ada janda. Maka janda dan jasad ini kita cari pengertiannya dalam ensiklopedia Perjanjian Baru. Cukup jelas? Nah, kalau kita sudah cari di sana, kita bisa tahu, Ibu Bapak, ternyata janda itu adalah pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam kitab Mazmur misalkan. Artinya bahwa Yesus itu benar-benar sangat peduli dengan janda. Dan itu dapat kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat 13. Nah, jelas ya Pak Joko ya.
Jadi itu cara kita mengkaitkan satu persatu kita bahas, Pak. Dari komplikasi, lalu kita cari masalahnya di mana. Setelah kita tahu masalah di mana, cari kaitannya dengan perjanjian lama. Cukup jelas ya? Nah, Ya. maka kalau kita lihat di sana, dari ayat 11, 12 di paling kanan, dibahas nggak? Ada di sana kita dibantu. Apa? Ternyata dalam tradisi Israel ada keluarga yang sengaja menyewa para peratap. Wah, ini menarik. Ya, jadi para peratap itu ternyata disewa. Dan mereka itu akan berteriak-teriak dengan suara yang nyaring, bahkan memukul-mukul pipi, mengoyakkan pakaian untuk memperlihatkan kesedihan mereka. Ya, jadi menurut tradisi Israel, Ibu Bapak, banyak juga yang datang di sana karena mereka itu disewa. Ya. Coba buka Kejadian 37 ayat 34. Nah, jadi nggak lepas dari konteksnya. Oh, ternyata ada tradisi loh di Perjanjian Lama. Kalau orang yang meninggal itu banyak orang juga berbondong-bondong meratapinya. Itu ternyata ada yang dibayar. Kalau bahasa kita sekarang buzzer. Ya, cukup jelas ya. Nah, di sana ada Ulangan 34 ayat 8, 1 Samuel 31 ayat 13 dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ah, kalau cukup jelas, kita lanjut dulu ya. Nah, Ibu Bapak, ayat 14 dan 15 itu kan aksi transformatif. Nah, aksi transformatif ini tadi ingat, disinilah pesan dari tafsir spiritual moral. Hasil dari tafsir literal pada ayat 12. Cukup jelas. Kedalaman refleksi. Cukup jelas ya. Nah, sekarang sebagai penutup ya. Saya tadi janji untuk coba lihat di ChatGPT. Nah, Ibu Bapak, ingat ChatGPT itu untuk alat bantu kalau kita belum punya buku tafsir ya. Nah, maka nih saya kasih contoh di ChatGPT. Ibu Bapak, dari dua perikop tadi, misalkan perikop yang wanita sakit pendarahan 12 tahun, komplikasinya apa tadi? Yang 12 tahun. Hmm? Komplikasinya Ayo, tolong seorang dibantu. perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Oke, Ya, jadi perempuan. tolong jelaskan dalam tradisi perjanjian lama mengenai sakit pendarahan, betul? Ya, Ya. Terus apa lagi? Apa dia dampaknya? Betul? telah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Terus? Perawatan ke tabib, Mm-mm. kehabisan uang juga, kehabisan banyak hal. Mm-mm. Jadi tabib ya. Tabib. Nah, apa itu tabib dalam perjanjian lama? Terus apa lagi? Hmm, Udah ya? Cukup ya? Oh, Cukup ya. Oke. Sekarang kita enter. Nah, kita lihat di sana kaitannya apa? Imamat bab 15 ayat 25 sampai dengan 30. Betul? Di sana dikatakan apa? Darah itu najis. Tuh, dikatakan apa? Perempuan itu dinyatakan dalam keadaan najis selama pendarahan itu berlangsung.
Nah, jadi kita bisa bilang, Ibu Bapak, menurut Imamat 15 ayat 25 sampai dengan 30, darah itu bisa menyebabkan kenajisan bagi mereka yang tersentuh. Maka perempuan itu selama 12 tahun dalam keadaan Najis. najis. Bagaimana kalau kita berada di posisi perempuan itu 12 tahun tidak Dikucilkan. bisa beribadah ke bait Allah. Nah, 12 tahun tidak punya saudara dan teman yang mendekat. Karena mereka takut bersentuhan dengan kita. Kenapa? Karena menurut Imamat bab 15 ayat 25 sampai dengan 30, mereka yang tersentuh oleh orang yang sakit pendarahan juga ikut menjadi najis. najis. Bahkan kursi yang telah diduduki oleh mereka yang sakit pendarahan itu juga ikutan najis kursinya. Kalau kita duduk di kursi yang najis itu, kita pun ikut najis. Jadi bisa dibayangkan perempuan ini benar-benar sangat menderita karena tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan dia. Bulan. Cukup jelas Ibu Bapak? Oke, berikutnya lagi di sini ada ya dampak sosialnya ya. Tapi fokus pada tema ya. Kalau dampak ekonomi nggak usah. Ya. Dampak sosial tadi udah ya, nggak ada teman karena dia dikucilkan secara sosial. Kalau dia punya suami juga pasti suaminya nggak berani untuk mendekat. Sehingga kehidupan keluarga dan perkawinan terganggu. Konteksnya apa? Konteksnya Imamat bab 15 ayat 26 sampai dengan 27. Cukup jelas ya? Nah, terus kalau misalkan mau bahas mengenai tabib. Nah, tabib juga ada nih etimologinya. Dari kata Ibrani rope, artinya penyembuh atau dokter. Jadi perempuan itu Ibu Bapak selama 12 tahun dia tidak diam saja. Dia berusaha untuk pergi ke berbagai macam tabib. Siapa itu tabib? Nah, tabib secara etimologi dari bahasa Ibrani itu rope, yang artinya penyembuh atau dokter. Nah, jadi jelas konteksnya. Cukup jelas Ibu Bapak? Nah, kalau misalkan mau ditambahkan dokumen gereja, silakan tambahkan. Kalau sudah ada aksi transformatifnya. Tadi mengenai apa? Doa ya. Apa kata dokumen gereja mengenai doa sesuai dengan ajaran gereja Katolik? Nah, KGK 2559. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Allah atau permohonan kepada Allah untuk memperoleh hal-hal baik. Ibu Bapak tolong diingat. Ini jangan langsung di copy paste ya. Karena ini chat GPT. Tolong cross check KGK 2559 di Google. Ya, kalau Anda nggak punya KGK PDF, nanti saya kirimkan di grup. Ya, saya punya. Tapi untuk sementara saya kasih contoh KGK 2559 dari Google dulu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Di sini ya, iman Katolik. KGK berapa tadi? 2559. 2559. Nah, ini bunyinya nih, utuhnya nih. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah atau dari jurang. Nah, ini bisa di copy paste. Taruh di materi kita. KGK 2559. Jelas ya? Jadi ingat jangan langsung kita copy paste di sini lalu kita masukkan ke PowerPoint. Ya, karena kebanyakan
ChatGPT itu hasil dari ringkasan. Banyak yang keliru. Maka Imamat bab 25, Imamat 15 tadi ini, ayat 25 sampai dengan 30, baca dulu. Ya, perikopnya ya, jangan langsung percaya. Baca dulu sesuai atau tidak. Cukup jelas Ibu Bapak? Nah, kalau sesuai silakan kita masukkan ke dalam materi kita. Udah, setelah itu selesai. Nah, jelas ya? Nah, ini juga ada nih ajaran para paus tentang doa. Nah, silakan kita lihat di sini. Doa bukan pelarian dari dunia, tetapi sumber kekuatan untuk mengubah dunia. Dalam doa, manusia belajar melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Bener nggak? Kita cari di Google. Ya. Nah, doa menurut Paus Benediktus 16. Nah, ini ada nih, keluar semua tuh. Ya, ada dari Hidup Katolik, ada dari Pena Katolik yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan ada yang dari Katolisitas. Nah, ini juga ada dari Lux Veritatis 7 nih. Jelas ya? Gitu caranya. Jadi jangan copy paste langsung dari ChatGPT. Kita cross check lagi. Bener nggak? Dari sumber-sumber yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Demikian Ibu Bapak materi malam hari ini. Semoga semakin jelas. Terima kasih. Silakan Kanina. Bu Linda. Baik, terima kasih Kak Vindes. Ternyata cukup asik ya, sampai kita punya waktu tinggal 15 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Menurut teman-teman gimana nih? Cukup menarik nggak? Kasih Menarik. responnya dong. Mana jempol-jempolnya? Kasih. Iya. Kasih. Sering. Iya teman-teman, kita juga ada TC Pewarta ya, tapi kalau di TC Pewarta sepertinya untuk membahas isi dari renungan itu kurang banyak ya. Maka melalui Armor of God ini diharapkan teman-teman semua bisa ikut berlatih. Setiap kali ada PR, jangan dijadikan beban, tetapi kita mencoba memulai untuk membuat. Kenapa? Karena dengan beberapa kali latihan kita menjadi semakin mudah ya Kak Vindes ya, untuk membuat renungan-renungan berikutnya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada pengumuman dari Kak Nina. Silakan Bu Kak Linda, Nina. ada pertanyaan tuh Bu Linda. Oh iya, Mungkin di chat ya. Selamat malam Kak Vindes. Saya mau nanyakan, Alkitab edisi studi itu untuk perjanjian lama dan perjanjian baru atau hanya perjanjian Ya. lama sendiri, perjanjian baru sendiri? Perjanjian lama dan perjanjian baru, Bu Aprilia. Tapi dia tidak ada deuterokanonikanya. Oh, tapi itu secara Katolik diakui ya? Ya, diakui. Oh, oke. Jadi berarti penjelasannya itu per perikop gitu? Ya, betul Bu Aprilia. Oke. Ini ensiklopedia perjanjian baru. Ya. Ya kalau itu punya. Lalu ini yang edisi edisi dia. Dia memang agak tebal bukunya, Nah, tapi tebal. memang kertasnya tipis. Oke. Baik, Oke, ada makasih, Kak pertanyaan Vindes. ini Kak. Sama-sama. Oh, silakan. Ya. Ada pertanyaan, kalau diberi tema tapi tidak ada di Alkitab bagaimana? Dari Pak Anton ini. Iya, terima kasih Pak Anton. Bagus. Artinya kita diminta untuk kreatif ya.
Saya cukup sering mendapatkan tema yang tidak ada di Alkitab. Tapi ya pasti pembahasannya dari Alkitab. Ya, saya hampir tidak pernah dari tradisi saja atau magisterium saja. Ya. Karena kita kan mewartakan firman Tuhan, kitab suci juga. Termasuk juga misalkan ajaran mengenai Tritunggal Maha Kudus. Kan nggak ada tuh dalam Alkitab Trinitas, ya kan? Atau purgatorium, nggak ada kan? Tapi ya pasti ada dalam kitab suci. Karena magisterium, tradisi suci, dan kitab suci itu berasal dari Roh Kudus. Sehingga 3 pilar iman ini tidak mungkin saling bertentangan. Jadi ajaran mengenai Trinitas, ajaran mengenai purgatorium, dogma mengenai Bunda Maria, semua pasti ada di Alkitab. Pasti. Semoga menjawab Pak Anton. Ya. Terjawab Pak Anton? Oke. Mungkin nanti suatu saat kalau kita mengikuti terus-menerus ada satu renungan yang bertema ya Kak Windes ya. Jadi akan berkembang renungan-renungan seperti apa yang mau kita pelajari begitu. Mungkin ada tugas dari Kak Vindes untuk pertemuan kedua ini. Tugasnya dari perikop yang tadi kita bahas, Markus bab 5 ayat 25 sampai dengan 34 dan Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Silakan buatkan materi pewartaannya. Ya, tadi udah sangat jelas harusnya ya. Ada Boleh pertanyaan pilih lagi salah Pak satu ya Kak Windes? Vindes. Ya, pilih salah satu saja. Kalau mau dua-duanya juga boleh. Tentunya dengan struktur seperti yang tadi Kak Vindes sampaikan ya, cara Belinda. membuatnya. Ini tadi ada pertanyaan lagi Kak Vindes di chat. Oh, Mau semua bertanya, usia. apa ini pengajaran khusus bagi orang tua ya? Kelihatannya hanya saya orang muda. Saya masih muda loh. Bu Lina ini masih muda loh Kak Friska. Enggak segala usia. Baik, terjawab Sis Friska. Jangan menganggap dirimu muda. Ada kan firman itu ya Kak Windes ya? Betul. Kak Vindes ini buat renungannya untuk berapa menit ya? Biasanya kalau di PD itu kan hanya sekitar 30 Nah, 30 menit boleh buat penilaian. Oke. Ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar bareng-bareng lagi bagaimana cara kita membawakan materi yang 15 menit mungkin atau 10 menit ya. Nah, itu juga biasa dibutuhkan. Nah, semoga nanti ada kesempatan untuk itu. Ya, misalkan pewarta digital ya untuk konten itu kan cuma 5 menit ya. Nah, itu ada caranya juga. Pokoknya harus sering-sering Oke, rajin. ditunggu ikut ya. itu. Terima kasih, Mbak Belia. Dari Baik, Friska itu dari Friska tadi. yang katanya saya masih umur 24 tahun loh. Jadi renungannya mungkin bisa untuk kalangan muda ya Kak Vindes. Ya, bahasanya dengan bahasa anak muda. Hmm. Sharingnya anak-anak muda. Tahun lalu materi ini dibawakan untuk TC Pewarta Kepemudaan BPN dari Sabang sampai Merauke. Nah, ya. Jadi saya lupa bulan pastinya, tapi yang pasti tahun lalu. Jadi seluruh calon pewarta muda se-Indonesia menggunakan materi ini. Jadi untuk Kak Friska jangan khawatir,
materi ini juga untuk orang muda kok. Nah, kita juga pernah punya peserta yang usianya waktu itu masih SMP ya, Ya, dari Temanggung, cewek. Lalu ada juga yang Aldrik itu dari Kudus, waktu itu masih 16 tahun. ya. Jadi ini materi umum, tidak hanya untuk yang tua aja. Yang muda juga boleh. Kemarin saya dapat info Bu Linda, Ya. BPK Bali itu sedang mengadakan TC Pewarta. Nah, materinya dari ini. Oh. Kemarin pengajarnya, salah satu pengajarnya telepon saya, tanya. Nah, jadi memang digunakan juga saat ini di BPK Bali untuk calon pewarta OMK-nya. Ya. Nah, kalau di BPK kita aja materi seperti ini belum pernah diberikan ya Bu April ya, untuk TC pewarta. Jadi saya ajak teman-teman semua yang ada di sini, kalau bisa ikuti terus menerus begitu, karena ini justru isi dari pewartaan yang sering diajarkan di TC itu lebih ke public speaking, lebih ke apa ya, secara umum lah, tapi isi dari pewartaan itu justru bisa kita dapatkan dengan berlatih di Armor of God ini. Begitu teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang lain lagi, Kak Nina ada pengumuman? Nggak ada sih, tapi teman-teman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan kedua malam ini. Terima kasih Kak Vindes yang kembali membimbing kita dengan sabar dan penuh semangat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya Kak Vindes, keluarganya Kak Vindes, kesehatan, dan setiap karya yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada Kak Vindes dari Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama malam ini. Kehadiran dan semangat teman-teman adalah kekuatan bagi kita semua untuk terus bertumbuh. Perjalanan kita masih berlanjut. Ini baru pertemuan kedua dari 4 pertemuan. Masih ada 2 pertemuan lagi yang akan semakin melengkapi kita menjadi pewarta firman yang transformatif, efektif, dan aplikatif. Karena itu, jangan takut dan jangan malu untuk mencoba mengerjakan setiap pelatihan yang diberikan. Ingat, kemampuan bukan lahir karena kita sudah bisa, tapi karena kita mau terus belajar dan berani mencoba. Dan ada satu kalimat yang saya ingin kita semua ingat malam ini. Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna, tetapi orang yang bersedia diproses. Jadi, jangan takut salah, jangan minder, teruslah berlatih, karena setiap renungan yang kita tulis adalah kesempatan untuk dipakai Tuhan menyentuh hati seseorang. Sampai jumpa kembali pada pertemuan ketiga di periode bulan depan, bulan Juli. Rabu 1 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan malam ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita hening sejenak dan menutupnya di dalam doa oleh Sis Linda. Baik. Sebelumnya Bu Linda, maaf. Syukur. Ya. Saya barusan kirim di grup materi malam ini sama Katekismus Gereja Katolik ya. Silakan di-download. Terima kasih Bu Linda. Ya, terima kasih Kak Vindes, terima kasih teman-teman semua. Kita mau mengucap syukur untuk pertemuan pengajaran malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini Engkau boleh menambahkan pengetahuan kepada kami bagaimana kami harus mewartakan, bagaimana kami bisa memilah-milah, menafsirkan, mempelajari apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara-saudara kami melalui pewartaan yang akan kami sampaikan. Kami percaya Tuhan ketika kami
memiliki kemauan, Engkau akan menambahkan kemampuan kami melalui pengajaran-pengajaran yang selanjutnya nanti terus akan dibimbing oleh Kak Vindes. Berkati juga seluruh karya dan pewartaan Kak Vindes agar semakin banyak umat yang menikmati, yang merasakan hadirnya kasih-Mu melalui pewartaannya. Berkati juga setiap kami, dorong kami untuk tidak bermalas-malasan, untuk tidak lemah hati, untuk terus mau belajar, tidak mengenal putus asa. Gerakkan hati kami untuk terus makin mengenal firman-firman-Mu melalui pengajaran di Armor of God ini. Sejenak lagi kami akan undur diri, kami akan beraktivitas yang lain. Juga berkatilah dan jagailah istirahat kami sehingga esok kami dapat memulai hari yang baru dengan semangat yang baru, dengan cinta-Mu yang baru yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Biarlah semua doa-doa ini kami sampaikan kepadamu, juga harapan-harapan kami hanya demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih malam. Bu Linda. Sampai Amin. jumpa di bulan kasih. Juli.